Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan tugas akhir mata kuliah Bahasa Indonesia yang berjudul Problematika Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Masyarakat di Era Globalisasi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Saleh MPD dan dosen mitra Bapak Asri Ismail SPD MPD. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akram dengan nomor induk mahasiswa 230207601006, program studi D4 Tata Boga, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Baik, yang pertama yaitu pendahuluan. Bahasa Indonesia merupakan bahasa Melayu yang dijadikan sebagai bahasa resmi bagi Republik Indonesia serta bahasa untuk persatuan bangsa Indonesia. Dilihat dari linguistiknya, bahasa Indonesia merupakan salah satu dari berbagai ragam bahasa Melayu. Dasar yang dipakai ialah bahasa Melayu Riau, Kepulauan Riau sekarang sejak abad ke-19. Materi pembahasan. Terdapat 4 materi pembahasan. Yang pertama yaitu penggunaan bahasa gaul di Indonesia. Penggunaan bahasa gaul di Indonesia sangat marak digunakan oleh kalangan pemuda dan kalangan masyarakat pada umumnya. Hal itu terjadi karena penyebutan dan konotasinya yang telah dimodifikasi. Kemudian yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi problematika penggunaan bahasa Indonesia. Seiring dengan berkembangnya zaman, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sudah jarang digunakan oleh semua kalangan, terutama kalangan remaja. Kemudian yang ketiga, dampak positif dan dampak negatif globalisasi terhadap bahasa Indonesia. Di era globalisasi sekarang ini, sangat penting adanya perhatian terhadap bahasa Indonesia yang dimana menjadi bahasa persatuan, bahasa negara, dan bahasa kenegaraan. Kemudian yang keempat atau yang terakhir yaitu fungsi dan pengaruh penggunaan bahasa Indonesia terhadap iptek di era globalisasi. Di era globalisasi ini, bahasa Indonesia dituntut untuk ikut berperan di dalam dunia persaingan bebas, baik di bidang politik, ekonomi, maupun teknologi. Yang ketiga, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka terbagi atas 3, yaitu pengertian problematika. Problematika berasal dari kata problem yang dapat diartikan sebagai permasalahan atau masalah. Problem menurut KBBI diartikan sebagai hal-hal yang masih belum bisa dipecahkan. Sedangkan masalah sendiri berdasarkan KBBI merupakan sesuatu yang harus diselesaikan. Kemudian yang kedua, pengertian bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang terorganisasi dalam bentuk satuan-satuan seperti kata, kelompok kata, klausa, dan kalimat-kalimat yang diungkapkan baik secara lisan maupun tulisan. Yang ketiga, pengertian globalisasi. Globalisasi adalah tersebar luasnya pengaruh ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang ada di setiap penjuru dunia ke penjuru dunia lain sehingga tidak jelas lagi batas-batas yang jelas dari suatu negara yang berdampak modern. Materi pembahasan yang pertama yaitu penggunaan bahasa gaul di Indonesia. Di antaranya, gemoy berasal dari kata gemas, nyesel berasal dari kata menyesal, cuaks biasanya digunakan untuk menutup sindiran, anjir berasal dari kata anjing, TBL singkatan dari takut banget loh, kocak gaming berarti permainan yang lucu, puh sepuh menunjukkan orang yang lebih berpengalaman, gamon memiliki arti gagal move on, pick me girl atau pick me boy berarti seseorang yang suka cari perhatian, nyenyenyenyenye sering ditunjukkan kepada orang yang cerewet. Materi pembahasan yang kedua yaitu kesalahan dalam penggunaan bahasa Indonesia yang sering digunakan dalam lisan maupun tulisan. Di antaranya, kata saya yang sering diganti menjadi aku atau gue, kata kamu atau memanggil nama seseorang yang sering diganti menjadi elo, kata sekarang yang sering diganti menjadi now, kata tidak yang sering diganti menjadi enggak. Penggunaan tanda baca pun sering dilupakan, seperti kalimat tanya pada kalimat kamu lagi di mana sekarang, tanda tanya menjadi lo di mana ini, tanpa menggunakan tanda tanya. Kemudian, penggunaan tanda baca koma dan titik yang tidak ditempatkan di tempat yang tepat pun sering terjadi, seperti kucing kejar anjing, seharusnya kucing kejar anjing, yang di tengahnya menggunakan tanda koma. Analisis data persentasenya diantaranya yaitu generasi muda sekitar 50%, orang tua 5%, dan dewasa 45%. Materi pembahasan yang ketiga yaitu dampak positif dan negatif globalisasi terhadap bahasa Indonesia. Di antaranya, dampak positif dari globalisasi terhadap penggunaan bahasa Indonesia. 1. Bahasa Indonesia mulai dikenal oleh dunia internasional. Terbukti ada beberapa universitas di luar negeri yang mempunyai fakultas sastra bahasa Indonesia, karena menurut mereka, negeri kita ini adalah negeri yang subur dan kaya raya, yang mempunyai bermacam-macam budaya, flora fauna, serta potensi-potensi lainnya.
Dua, meningkatnya pengetahuan masyarakat internasional tentang bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, meningkatnya terjemahan buku-buku ke dalam bahasa Indonesia. Adapun dampak negatif yang ditimbulkan dari globalisasi terhadap penggunaan bahasa Indonesia yaitu masyarakat Indonesia tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar atau lebih sering menggunakan bahasa Indonesia populer. Yang kedua, berkurangnya minat generasi muda untuk mempelajari bahasa Indonesia. Generasi muda cenderung untuk lebih menyukai sesuatu yang modern atau maju. Dan yang ketiga, bercampurnya bahasa Indonesia dengan bahasa-bahasa asing. Hal ini sering terjadi di masyarakat, baik secara lisan maupun tulisan. Persentasenya yaitu sekitar 65% dampak negatif dan 35% dampak positifnya. Materi pembahasan yang keempat yaitu fungsi dan pengaruh penggunaan bahasa Indonesia terhadap iptek di era globalisasi. Bahasa sebagai alat komunikasi memiliki fungsi sebagai sumber informasi yang berperan penting dalam kehidupan manusia. Bahasa juga digunakan untuk menyampaikan sesuatu hal, gagasan, ide kepada orang lain agar bisa memahami apa yang kita inginkan. Di era globalisasi ini, bangsa Indonesia dituntut untuk ikut berperan di dalam dunia persaingan bebas, baik di bidang politik, ekonomi, maupun teknologi. Jika cermat dalam menggunakan bahasa, kita akan cermat pula dalam berpikir karena bahasa merupakan cermin dari daya nalar atau pikiran. Di era globalisasi ini, dan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat dapat membuat pergeseran pada bahasa Indonesia. Apalagi biasanya teknologi informasi atau TI banyak yang menggunakan bahasa Inggris sebagai pengantar pemrograman. Dalam penerapannya, teknologi informasi jarang yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi. Beberapa contoh dialog yang menggunakan bahasa gaul, diantaranya pada gambar pertama, animasi anak yang berjudul Perjuangan Gue Jadi Anak Gaul. Kemudian gambar kedua, yaitu percakapan antara kedua pria yang bertanya, "Lu mau kemana habis ini?" Dan dijawab oleh pria berbaju biru, "Gue mau kerja." Kemudian percakapan antara pria dan wanita, dan si pria berkata, "Kamu gemoy banget." Sang wanita menjawab, "Enggak anjir." Itulah beberapa contoh penggunaan bahasa gaul dalam dialog. Materi penjelasan yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia itu sangat penting apalagi di era globalisasi seperti sekarang ini. Keterkaitan bahasa Indonesia dengan globalisasi patut diperhatikan karena hal tersebut memiliki dampak yang sangat besar bagi berkembangnya bahasa, lisan, dan tulisan pada saat ini. Globalisasi dapat memicu terjadinya problematika bagi penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar jika tidak disertakan dengan pengetahuan setiap individu. Di era globalisasi seperti sekarang ini dapat berdampak banyak hal yang melenceng seperti penggunaan bahasa gaul yang membawa dampak buruk bagi generasi-generasi penerus bangsa. Penggunaan bahasa gaul dapat memicu rangsangan otak kita untuk berpikir hal yang tidak berkaitan dengan arti sebenarnya, atau dengan kata lain, celetukan yang tidak mendidik. Di balik semua problematika yang ada dalam penggunaan bahasa Indonesia ini, ada pula dampak positif dan negatifnya yang ditimbulkan oleh globalisasi, di mana hal tersebut dapat berkembang seiring berkembangnya zaman dan ilmu pengetahuan atau iptek. Dari beberapa materi penjelasan yang telah saya paparkan, terdapat 6 referensi yang saya ambil, diantaranya yang pertama dari jurnal dan artikel, yang kedua dari survei data sementara, yang ketiga media sosial Google, yang keempat buku sejarah bahasa Indonesia, yang kelima Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan yang keenam contoh bahasa gaul. Itulah beberapa referensi yang saya ambil dan saya jadikan materi pembahasan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.